Ya mohon maaf dikoreksi Pak KPU kalau nanti salah, itu adalah RT atau RW yang menentukan siapa-siapa menjadi petugas KPPS. Pak, betul begitu Pak? PPS sebenarnya. Bukan, tapi mereka memang biasa bekerja sama dengan RT RW. Sekali ajukan nama-namanya. Ini bagaimana nih pembaginya? Tadi Pak Said sudah memberikan contoh. Mungkin 7 orang ketua KPPS-nya mengawasi kiri kanan. Kita tidak usah terlalu jauh bicara tentang 2009. Ya. Karena setelah nanti pemilu selesai 2024, anggota DPR-nya baru, undang-undang bisa berubah. Berarti kembali ke soal rekrutmen. Bukan. Kata terbukti itu diterima nggak sama hakim? Diterima. Tapi kok ditolak? Loh, ditolaknya itu adalah bahwa Lah kan gitu loh. Gini, jadi coba dibaca di amar putusan. Iya. Amar putusan hakim itu tidak menolak. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Ke KPU nih Pak. Tadi dari apa yang disampaikan, kira-kira gimana pendapatnya? Saya sangat sepakat ya, sangat menerima dengan positif tadi tanggapan-tanggapan dari Bapak semua, baik dari peserta maupun dari rekan kami penyelenggara juga. Memang soal pemilu ini bukan soal penyelenggara saja, adalah soal kita semua. Kita pasti maunya lebih baik dan lebih baik lagi. Dari segi hasil, dari segi proses, semuanya akan baik buat kita semua. Dan juga saya pimpinan kami juga sudah memikirkan itu semua, termasuk juga yang nyatanya ada sekarang yang kami lakukan sekarang itu. Sekarang kita juga sudah ad hoc kita itu sudah kita batasi umurnya. Terus juga sebelum mereka kita rekrut, mereka itu juga sudah melalui tes kesehatan yang lebih komplit lagi. Kita tidak bisa terima yang misalnya penyakit seperti komorbid yang ada indikasi itu yang mungkin nanti mengganggu pekerjaan mereka. Karena kita juga sadar juga mungkin mereka itu seperti dibilang Bang Said tadi, mereka bukan karena kerjaan, tapi karena memang ada penyakit bawaan. Jadi itu juga sangat kita antisipasi dari awal. Terus juga untuk seperti yang disampaikan tadi, bagaimana KPPS kami bekerja, kami juga sudah mengajukan anggaran untuk mereka itu benar-benar mendapatkan BIMTEK yang pantas, yang cukup buat mereka untuk melakukan tugas mereka nanti. Dan juga seperti yang Bang Said sampaikan tadi, 7 hari sebelumnya mereka sibuk, enggak juga. Karena tugas yang mereka adalah tugas PPS, dan tugas mereka itu ya memang kan sesuai ke aturannya itu logistik itu sampainya H-1 sehari sebelum hari H. Itulah yang mereka mungkin, tapi kita tetap menjadi masukan bagi kita, ya jangan lagi lah kalau kita besok mau bekerja ya jangan seperti ngopi malam itu seperti apa tadi ya. Iya. Iya. Ya mereka itu yang untuk semua. Iya, tapi kita juga seperti tadi harus menanyain, tidak juga. Kita juga sudah antisipasi itu semua, juga kesehatannya sekarang juga seperti saya bilang tadi, tidak sementara ini harus masuk dengan kesehatan, dengan misalnya ada indikasi dari tempat mereka cek kesehatan itu, kita juga langsung bisa batasi di situ. Terus juga penerimaan mereka, khususnya PKPPS ya, melalui CAT, yang benar kita bisa lihat kemampuan mereka di bidang misalnya menerima segala aturan atau juga cara berpikir mereka juga sudah kita lihat di situ. Jadi bukan asal menerima saja. Dan juga nanti mungkin ya pasti kalau memangnya 2 panel ini pasti akan ada juknisnya lagi. Kami juga menunggu seperti apa nanti perekrutannya, seperti yang disampaikan tadi saksinya seperti apa, pasti akan semua dia akomodir semua di sebuah aturan, baik itu PKPU mau juknisnya nanti. Tapi yang penting ini adalah rancangannya, dan pasti kami, pimpinan kami di pusat itu pasti minta masukan.
tidak mungkin akan keluar PKPU sebelum ada misalnya RDP dengan partai politik, juga pemerintah dari seluruh stakeholder, karena juga seperti yang disampaikan tadi juga berkait dengan anggaran nanti. Pasti melalui itu semua baru bisa menjadi sebuah PKPU dan bisa diundangkan. Seperti itu. Ya, kalau anggaran misalnya mengajukan di tengah perjalanan masih bisa. Nanti misalnya, ini kan masih pengajurannya kan sudah berjalan ini kan. Nah, nantinya misalnya diperlukan yang 2 panel, itu ada pembengkakan anggaran masih bisa mengajukan. Itu di pusat nanti kan nanti yang saat ini diajukan misalnya taruhlah kita berandai-andai ini gol pasti ada implikasi datanya pasti akan dihitung semua nunggu persetujuan lagi dari pimpinan-pimpinan di pusat sana. Karena dari segi anggaran itu kami juga terima aja Dari di bawah atas, ya? ini sifatnya menerima apapun yang diputuskan di atas itulah yang kami jalankan di bawah. Mas Agus kalian tadi udah ngangkat-ngangkat mic. Hanya menanggapi saja bahwa tadi terkait dengan masalah kerjaan KPPS itu mendirikan tenda itu pasti satu hari sebelum hari H. Ya, betul. Kemudian nanti jemput kotak suara. Ya. Ini kan banyak tadi memberikan undangan misalnya. Itu kan beberapa hari sebelum pencoblosan dan itu kerja yang sangat melelahkan. Gitu. Makanya ini tidak hanya jadi tidak menjadi solusi sebenarnya. Oke, mungkin saya tanggapi sedikit ya, Pak. Silakan. Itu menjemput kotak suara bukanlah tugasnya KPPS. Dia menunggu di TPS itu H-1. Jadi tapi ya metode yang banyak kadang KPPS kami juga benarnya bukan kerja mereka mungkin tadi semangatnya tadi ya datang langsung datang. Kadang ke kantor KPU juga mau melihat seperti apa logistik semua. Iya memang. Itu mungkin kita Mas harus Agus, benar mungkin lagi. saya mau komentari dari perspektif anggaran. Ya, Anggaran itu nggak bisa masuk di tengah-tengah. nggak bisa. Ya, karena ini sesuai dengan tahapan penganggaran, Ya, baik di APBN maupun di APBD, itu sudah ada masa waktunya. betul, betul. Kan hitung-hitungannya sudah harus masuk. Ya. Termasuk yang sekarang ya, Mas Said, KPU Provinsi sudah ngajukan juga angka kepada pemerintah. Dalam hal ini kebetulan kami di DPRD. Kami membahas itu, kalau itu sudah diketok, itulah yang menjadi anggaran yang disiapkan. Kalau nanti ternyata kurang, nah itu menjadi persoalan. Karena itu sekali lagi Pak Matius, bahwa anggaran ini memang tunggu sampai semua aturan main sudah diputuskan oleh KPU dan sudah dihitung oleh pemerintah. Nah itulah anggaran yang disetujui, itulah yang dipakai. Jadi nggak bisa di tengah-tengah nanti ada tambahan anggaran, itu menjadi persoalan tuh. Jangan sampai gara-gara anggaran penyelenggara jadi terkendala. Kan tidak boleh tuh terkendala. Oke. Jadi pusing itu Pak Said. Ya, makanya kami katakan tadi dari awal ini juga harus menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Iya. Ketika kemudian pemilu 2019 ada 800.000 TPS. Betul. Di Batam anggap sajalah ada 6.000 ya TPS ya, sekitar 6 ribuan lebih ya, 6.300. Di Sekepri maksud saya. Ya, kalau di Batam. Ini kan membengkak 2 kali lipat. Iya. Nah, maka penganggaran kita ini kan kalau untuk pemilu memang APBN, kalau untuk pilkada itu APBD. Nah, APBN juga saya kira juga ini juga bukan hal yang mudah. Nah, terkait dengan persoalan tadi, memang kita mengkhawatirkan orang yang terlalu menyepelekan persoalan ketika terkena masalah baru sadar. Buktinya apa? Buktinya ketika KPU Batam sempat menyepelekan masukan-masukan dari Bawaslu 2019 terkait dengan logistik. Apa yang terjadi? Terlambat kacau balau. Rentetan sampai kemudian diberhentikan 55. Barang yang sudah terjadi, kemudian kita sepelekan lagi. Masuk kepada pilkada 2019. Masalah yang sama. Karena apa? Menyepelekan persoalan. Tidak sungguh-sungguh dan serius kita memikirkan persoalan itu. Kita, nggak apa-apa, cuman itu gitu loh. Ini persoalan yang saya kira memang sebagai petugas partai ya, sebagai petugas pemilu. Lagi ramai petugas partai soalnya. Penyelenggara pemilu
Iya konsen lah kita memegang tanggung jawab itu. Seriuslah, berpikir komprehensif lah kita. Kita tidak hanya memikirkan hanya satu bagian saja, tapi keseluruhan harus kita pikirkan. Masa kerja, misalkan KPPS, kalau di Bawaslu itu ada pengawas TPS namanya, itu 23 hari sebelum hari H, plus 7 hari setelah hari H. Mereka harus, masa biasanya itu 23 hari H, termasuk itu BIMTEK. Betul, BIMTEK jadi persoalan. Di KPU ada 7 orang satu TPS. Saya kasihkan contoh TPS terbanyak itu adalah di Sagulung. Ada kemarin 497 kalau tak salah TPS. 497, bagaimana membimtek mereka kalau satu TPS satu orang? Dalam satu hari. Mereka isinya 7 orang. Saya pernah menghadiri sebuah BIMTEK tak sengaja. Begitu ada 200 orang dalam satu ruangan, 300 orang dalam satu ruangan, 400 orang dalam satu ruangan, sudahlah. Coba lau. Ini apalagi 500-an orang. Satu TPS. Itu kalau di mana tuh? Kita kan ada 300 TPS, ada 400 TPS, satu kecamatan. Karena basis BIMTEK untuk para petugas TPS itu di kecamatan. Kita saja yang hanya satu orang satu TPS saja pengawasnya, itu tuh kita, ini bagaimana caranya nih? Orang sebanyak 500 ini. Kita bikin panel saja. 1 jam pertama misalkan dibuat berapa kelas itu kan. So, ini kemudian masuk orang yang di jam kedua masuk lagi sehingga satu hari dapat selesai sewa ruangan itu. Itu kita pikirkan betul bagaimana caranya. Nah, soal pemahaman ini juga akan dapat juga mengganggu jalannya proses yang terjadi di dalam TPS itu. Apa salah satunya misalkan ketika orang kurang paham. Ada orang yang sudah menunjukkan KTP. Saya di warga negara, masuklah dia. Kan seperti itu. Ada lagi orang, kenal pula dia kan, karena niat baiknya dia lah nih kan, masuk lagi orang. Dia sadar tak bahwa ketika ada orang yang di luar DPT itu, yang masuk lebih daripada satu orang, itu pemilu ulang. Nambah lagi masalah kan. Jadi kondisi-kondisi gini ya harus kita seriusi lah. Jadi bukan berpikir klise sepintas itu tak ada masalah, tidak. Ya, jadi kalaupun kita mengatakan masalah, jelaskan bahwa ini menjadi tidak masalah karena alasannya sudah seperti ini gitu. Nah, kita berharap tentu di Batam walaupun tidak ada yang meninggal, tetapi kualitas pemilu kita tidak seperti yang kita harapkan. Masa kemarin TPS buka sampai jam 11. Kan ada begitu. Kemudian di Pilkada juga sampai kekurangan 25 surat suara, 25 TPS kekurangan surat suara. Malamnya surat suara itu dianggap cukup sehingga sisanya dibakar, dimusnahkan maksudnya. Ya. Tapi begitu hari hanya ternyata kekurangan di 25 TPS. Nah ini hal-hal yang seperti ini juga mengganggu jalannya di situ yang juga dapat berkontribusi terhadap bagaimana teman-teman di TPS itu akhirnya lelah, dia harus mencari surat suara berkoordinasi dengan TPS sebelah lagi ini kan. Belum protes dari partai. Belum protes dari partai lagi. Ditanyain pertanyaan wartawan lagi kan. Aduh, padahal mereka bekerja baik-baik dikira mereka main mata lagi kan. Ya, kena dinistakan lagi mereka karena kasihan teman-teman itu tuh. Kita yang di atas inilah yang mencoba untuk meminimalisir dari berbagai aspek agar itu dapat lebih baik lagi. Begitu kira-kira Bang Agus. Ya. Pak Martin ada jawaban tadi mengenai apa yang disampaikan Pak Said. Kondisi yang kemarin kenapa soal BIMTEK-nya, soal ini untuk di 2024 nanti. Iya, betul, saya setuju itu. Memang ini kita terbuka terhadap kritik semua kan, memang kita sama-sama ketahui kemarin 2019 ada yang jam 10 baru mereka lakukan. Dia itu memang tugas bagi kita semua untuk memperbaikinya. Dari awal kita juga ada konsen dengan logistik itu semua. Kita harus tercukupi dari segi kita dengan pihak ketiganya, kita melibatkan bagaimana pendistribusian ini berjalan dengan baik, dari segi anggarannya juga bagaimana BIMTEK ini bisa maksimal. Karena memang seperti yang saya sangat setuju, mungkin bukan karena capeknya, bukan karena capek kerja, capek begadang, capek kedua pikiran juga, karena mereka itu tidak, mungkin mereka dengan tekanan atau semacam bagaimana mereka belum siap, karena mereka mungkin belum terlalu memahami apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Jadi itu memang tugas kita bersama, dan kami pun juga
karena itu kami sudah dari awal sudah menganggarkan untuk BIMTEK itu lebih masif lagi bagi kami. Kalau masa kerja KPPS berapa lama? Itu lebih kurang sama dengan ya, 25 Januari sampai 23 Februari kalau saya nggak salah ya, sesuai dengan. Tapi kan nanti kita akan menunggu juknisnya lagi. Tapi itulah memang sama seperti yang di pengawas tadi, 23 hari sebelum sampai 7 hari sesudah ya. Ya. Ke Pak Mustafa, yang BIMTEK itu artinya itu menjadi satu poin juga sih sebenarnya, karena mungkin kekurang pahaman partai-partai juga nanti misalnya tadi kasus partai protes segala macam, masyarakat protes. Nah, seperti apa Bang seharusnya yang harus dilakukan? Kalau itu 100% betul. Betul ya? Karena saya juga pernah jadi KPPS. Ya. Jadi di situ permasalahan terjadi itu waktu merekap. Merekap itu ada, dia selesai penghitungan itu asar. Tapi rekap itu sampai kadang jam 10 malam baru selesai. Karena dia harus merekap begitu banyak. Lah, BIMTEK ini pada posisi rekap inilah banyak teman-teman di lapangan mungkin secara edukasi dari KPU-nya mungkin kurang maksimal atau dari tangkapan dari petugas KPPS sendiri. Karena ya mohon maaf, memang petugas KPPS kita kan kadang memang dari RT langsung kita ambil satu-satu tanpa ada mohon maaf verifikasi. Itu nanti mampu nggak dalam penyalinan data-data itu. Nah, sedangkan penyalinan data-data itu kan butuh ketelitian. Contoh angka 68 jadi 86, 69 jadi 96. Itu sudah selisih 2 aja, itu TPS itu nggak akan kelar-kelar, Pak. Bisa sampai Pak Mustafa, kalau cuma 69 jadi 96 nggak apa-apa. Maksudnya masih ini 171, satu depannya hilang 71. Itu benar-benar terjadi, Pak. Bukannya omong kosong gitu. Benar-benar terjadi. Artinya bahwa alasan dari KPU tentang akan diluncurkan 2 panel ini sebenarnya alasan tentu ya kurang pas ya, walaupun tadi saya bilang baik ini punya ide dan gagasan, tapi di sisi lain tadi ada bahwa edukasi pembelajaran BIMTEK kepada petugas KPPS itu penting, karena memang dan ini memang pernah kita alami juga, kita juga tahu juga selesai Pak penghitungan mereka itu cepat, tapi saat itu di apa itu yang di tally saat di total itu selisih 2, ulang lagi seperti itu. Jadi porsinya adalah bahwa kalau 2 panel ini alasannya adalah karena kecapean tadi, sebenarnya kurang pas. Pertama, sampai hari ini, mungkin KPU Batam juga yang meninggal kemarin, kira-kira sudah dievaluasi betul nggak itu karena kecapean itu. Nah ini yang perlu juga lah. Hal itu sekarang nggak ada. Tahu sendiri 2019 itu adalah pemilu yang paling konfrontasinya luar biasa. Di situ bareng antara presiden dengan itu gesekannya luar biasa. Kita juga tahu betul bagaimana waktu itu di bandara, di blok semuanya kan itu memang pada posisi yang sangat luar biasa. Maka dan saya juga menanggapi dari Bro Agus tentang 1 kamar ini harus dilepas. Tentu itu kurang sepakat juga. Pada prinsipnya nanti di 2029 ya pemilu berikutnya itu akan dijadikan 1 kamar semuanya. Tujuannya adalah bagaimana pemilu ini efisien, kosnya itu uang kita tidak habis untuk pemilu aja, tapi kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa nantinya. Saya rasa itu Bang. Ya, artinya kalau makin potensi runyam lagi kalau betul. Lah artinya betul kata Bang Said bahwa petugas di lapangan ini harus benar-benar profesional juga. Siapa yang menentukan menjadi petugas KPPS? KPU nggak menentukan. Tapi yang menentukan RT RW. Siapa yang dekat RT RW jadi petugas KPPS. Bahkan nulis saja masih belepotan dia menjadi petugas KPPS. Lah, apakah ini bisa diatur di PKPU nanti? Siapa sih yang menjadi petugas KPPS? Siapa yang sebagai personalianya nanti untuk menentukan dia layak menjadi petugas KPPS atau tidak? Karena ini penting. Karena ujung tombak pemilu ada di petugas KPPS. Betul. 2 selisih itu
lokal itu yang namanya kotak datang ke kelurahan. Itu muter aja. Saya rasa itu, Bang. Ya, berarti kalau kita pengen misalnya ya, oke nanti misalnya kita perbaiki dulu pada apa namanya yang tadi pengajaran dari KPPS dulu. Iya. Itunya ya. Petugas-petugasnya. Karena ini penting, rekrutmen. Rekrutmen. Lah saat rekrutmen ini kan dari rekrutmen pertama. Betul. Ya. Tentu ada syarat prasyarat itu. Karena sampai hari ini rekrutmen yang di petugas KPPS itu, ya mohon maaf dikoreksi Pak KPU kalau nanti salah, itu adalah RT atau RW yang menentukan siapa-siapa menjadi petugas KPPS. Pak, betul begitu Pak. Sebenarnya yang menentukan adalah PPS, wewenangnya PPS. PPS sebenarnya. Bukan, tapi mereka memang biasa bekerja sama dengan RT RW. Mengajukan nama-namanya. Karena itu yang jadi ya itu juga. Mas Agus, Ya. kadang-kadang nih karena pertimbangan waktu rekrutmennya yang relatif Singkat pendek, ya, pendek. mendesak, akhirnya yang dicari yang mau saja, yang bersedia. Bukan lagi bicara tentang kompetensi, tapi bicara siapa yang bersedia jadi KPPS. Nah kalau tadi bilang bahwa saat ini kan 7 orang formasinya, KPPS kan 7 orang. Ya. Ya. Nah kalau besok di kemudian hari ternyata Pilkada 2029 juga menyatu di situ, kemungkinan Bisa tambah ya. tambah anggotanya. Apalagi dengan 2 panel ini kan ini juga menimbulkan, ini bagaimana nih pembaginya? Tadi Pak Said sudah memberikan contoh. Mungkin 7 orang, ketua KPPS-nya mengawasi kiri kanan, 1 panel 3 orang. Nah mungkin ke depan KPPS-nya kalau daripada pemilunya ada jeda waktu sekian bulan, kan kalau sekarang ini kan 14 Februari dan ketemunya November Pilkada itu. Ya. Rencananya kan begitu ya? Pakai mic-nya nggak Bang? Tahapan Pilkada. Ya, cuman pencoblosannya jatuhnya di November. Betul. Nah kalau nanti 2029 ini dijadikan satu, mungkin ya perhitungan tadi 2 panel ini Pilkada ini masuk ke kelompok yang DPD sama Presiden. Sebentar. Kita tidak usah terlalu jauh bicara tentang 2029. Ya. Karena setelah nanti pemilu selesai 2024, anggota DPR-nya baru, undang-undang bisa berubah. Ya. Memang yang Apa repot kita di situ. bicara itu gitu loh. Ya, Dan itu kan nantinya kan. Ya, kalau itu kemudian disatukan, kan ini sudah terbukti. Kita menyatukan 5 kotak suara saja sudah menimbulkan korban jiwa. Apalagi menyatukan semuanya. Gitu loh. Jadi kita kalau bicara tentang efisien, penganggaran dan sebagainya, ini tidak sebanding dengan masalah korban nyawa. Kalau itu kami setuju. Nggak, nyawa tidak bisa dinilai dengan rupiah kan, karena jangan gara-gara faktor dana kemudian jadi korbannya semakin. Tapi perlu diingat, sampai hari ini tidak ada bukti nyata. Satu aja yang di Batam. Sudah dibuktikan oleh ID ya, bahkan dalam beberapa kali judicial review, ID kemudian dijadikan saksi ahli di situ, sudah mengatakan. Bahkan KPU juga mengakui dalam judicial review itu bahwa faktor utamanya dari kelelahan. Tapi memang kelelahan ini kan ada tadi seperti kata Bang Said, ada komorbid. Orang itu punya penyakit gula, orang itu punya hipertensi, punya masalah jantung dan sebagainya. Itu sudah terbukti. Berarti kembali ke soal rekrutmen. Bukan. Kata terbukti itu diterima nggak sama hakim? Diterima. Tapi kok ditolak? Loh, ditolaknya itu adalah bahwa Lah kan gitu loh. Gini, Jadi coba dibaca di amar putusan. Iya. Amar putusan hakim itu tidak menolak. Amar putusan hakim adalah bahwa tujuan penyelenggaraan itu adalah karena efisien, kemudian karena pengen pengurangan tadi anggaran dan sebagainya, itu memang makanya dia bilang ini tidak mendesak untuk diputuskan dipisah. Dia hanya mengatakan itu bisa dilakukan nanti. Coba nanti baca amar putusannya. Amar putusannya berubah. Dulu menolak yang pertama, kemudian sekarang berubah menjadi ada 6 poin. Yang itu tidak mengatakan menolak, tapi memberikan opsi-opsi, terutama membedakan antara kamar eksekutif dengan legislatif. Itu sudah dibuat sama amar putusan sama majelis hakim sebagai pertimbangannya. Gitu loh. Artinya memang ini sebenarnya mereka juga, MK ini memahami bahwa ini ada kondisi besar yang akan terulang dari 2019 ke 2024. Cuma memang MK mengatakan bahwa tidak mendesak untuk dibuat perubahan peraturan. Karena MK belum melihat ada pembanding. Gitu loh. Jadi salah kalau mengatakan bahwa kemudian MK tidak melihat itu. MK sudah melihat. Ya, tetapi itu baru bisa dijalankan di 2029.
29 kemungkinannya. Kemungkinannya tergantung dari regulasi yang akan dibuat oleh. Artinya untuk saat berikutnya. ini poin yang harus diperbaiki adalah pada rekrutmen sama BIMTEK. Betul. Ya, betul. Ya. Bang Yudi kira-kira. Iya, itu sebenarnya yang mau saya sampaikan tadi waktu kita tadi bicara tentang permasalahan tadi, kita sudah mengerucut sebenarnya kepada 2 poin tadi mengenai tentang perekrutan dan BIMTEK begitu ya. Cuman memang memunculkan pertanyaan kepada KPU nanti apakah ada apa poin-poin khusus misalnya kalau memang kemarin 2019 diserahkan kepada PPS, lalu apakah nanti kedepannya akan ada pembaruan dalam hal itu, karena setahu saya untuk mencari KPPS bukan gampang begitu ya, ditambah dengan tambah lagi yang nggak ada penyakit bawaan itu tambah lebih susah lagi ya kan. Lalu yang kedua tadi mengenai BIMTEK, saya sepakat tadi waktu dibukakan bagaimana perhitungan oleh Pak Said itu sebenarnya rumit begitu ya. Kalau nanti 2 panel itu berarti otomatis kita menghadirkan 7 orang memang langsung ikut, nggak boleh perwakilan. Karena kalau perwakilan akan membuat simpang siur pemahaman di sana. Bayangkan tadi misalnya diambil 500 TPS kali 7 ya kan. Itu untuk membuat BIMTEK-nya saja itu dalam satu kecamatan saja sudah berseri-seri begitu ya. Jadi memang itu membuat PR khusus buat penyelenggara. Tapi dalam hal ini saya mencoba memberikan sebuah solusi atau mungkin masukan ya, kalau memang itu bisa diterima. Covid membuat kita untuk terbuka tentang bagaimana sebuah pertemuan tidak harus dalam satu ruangan. Mungkin ini menjadi sebuah pemikiran juga ke depan, apakah memungkinkan BIMTEK itu tidak dilakukan dalam satu ruangan. Bisa saja melalui media-media atau media-media pertemuan dunia maya, seperti misalnya kita pakai Zoom dan seterusnya begitu ya. Ditambah juga mungkin materi-materi BIMTEK itu supaya tidak hanya disampaikan hanya sekali, tapi bisa juga dalam bentuk tutorial-tutorial. Kebetulan saya dosen Pak, jadinya saya juga menggunakan cara-cara itu. Waktu di sebelum COVID kami hanya satu arah atau hanya satu metode bagaimana kita dalam satu kelas. Tapi setelah kita ada di COVID maka kita dibukakan bahwa ternyata kita ada metode lain yang menggunakan namanya asinkronis itu. Kita tidak hanya sinkron harus ketemu, tidak, asinkron bisa. Materi-materi itu disampaikan oleh KPU mungkin dari pusat, didistribusikan demikian rupa, tinggal pengontrolnya saja. Memang setiap anggota KPPS harus nonton. Entah nonton bareng atau pribadi, pokoknya dipastikan mereka nonton tutorial-tutorial itu, lalu bisa diperjumpakan dalam satu pertemuan besar mungkinnya dalam bentuk Zoom misalnya untuk tanya jawabnya misalnya. Itu mungkin bisa memberikan solusi untuk dalam BIMTEK-nya, karena kalau kita masih mau menggunakan sistem sinkronus yang sifatnya harus hadir semua, wow, dahsyat juga gitu ya. Kita butuh temenggung ini kayaknya untuk untuk BIMTEK ya kan. Jadi kelas-kelas besar kecenderungannya kurang efektif kadang-kadang. Betul. Ya, hanya tidak ada konsentrasi terpecah begitu ya. Tapi kalau dalam bentuk tutorial yang memang sudah disiapkan bagaimana mengisi tadi seperti Pak Mustafa kan, mengisi ini, mengisi itu form ini dan seterusnya, mungkin itu bisa menjadi sebuah kemudahan. Ditambah saya dengar mudah-mudahan nanti dari Ketua KPU boleh ngasih spill sedikit ya, bocoran. Saya dengar katanya sudah juga ada perubahan daripada format. Ya, formatnya itu kalau tidak salah sudah disederhanakan, tapi memang nggak tahu sesederhana apakah itu, gitu kan? Sudah disederhanakan dan itu sudah dilakukan kalau tidak salah tahun lalu sudah ada kajiannya. Dan yang kedua saya juga berharap ada split juga dari KPU tentang tadi yang saya sampaikan tentang aplikasi, apakah memang akan diterapkan yang namanya si rekap tadi, ya sistem informasi rekapitulasi. Kalau itu betul-betul dilaksanakan oleh KPU, ini akan memberikan kesegaran ya, tidak hanya bicara tentang 2 panel, 1 panel, tapi akan memudahkan kita juga untuk bagaimana memonitoring, karena kalau dengan si rekap itu maka kita juga melibatkan teknologi di sana ya, kalau walaupun tidak full teknologi tapi setidak-tidaknya ada secara digitalisasi kita bisa mendapatkan pendistribusian data secara cepat. Tidak harus merekap C1 kali jumlah partai yang 18 lalu ditambah ke DPD yang ada 17 DPD dan seterusnya, dan itu akan memakan waktu dan ya seterusnya. Jadi menurut saya mudah-mudahan KPU boleh memberikan spill itu kalau ada ya kan, supaya kita di sini juga bawa pulang ke partai, ada spill nih kan begitu ya. Ya, coba ada spillnya nggak Pak? Oke, baik, karena memang belum resmi ya, kami cuma gambaran aja ya Pak ya. Iya.
Sirekap itu masih akan tapi mungkin namanya bukan Sirekap, tapi hal serupa yang mungkin dimodifikasi lebih disempurnakan lagi. Jadi kami juga sudah membayangkan itu pada tahap penghitungan nanti saat mereka sudah mereka bisa memfoto masuk ke sistem, semua sudah tersebar, semua pihak, misalnya saksi yang sudah dimasukkan di situ mereka akan lihat seperti apa, termasuk juga mungkin dari pejabat partai yang di tingkat atasnya juga sudah bisa melihat TPS sekian sudah masuk nih seperti ini. Jadi ini real time, itu yang mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya. Itu ya, tapi mungkin kami tadi bukan Sirekap, tapi apalah namanya nanti. Sekalian dijawab mengenai yang BIMTEK tadi, penjelasan BIMTEK tadi, apakah akan menggunakan metode yang lama atau bagaimana nantinya? Ya, BIMTEK ini memang saya sepakat Bang, COVID itu bukan negatif aja ya, banyak positif yang kita dapat di situ, kita juga terbuka. Kita sudah berjalan berdasarkan dengan sistem aplikasi-aplikasi tutorial itu Bang. Kemarin juga kita menurunkan 3.220 orang pantarlih, itu juga kita bekali dengan tutorial bagaimana apa yang dilakukan saat menemukan coklat itu seperti apa. Itu tutorial kita bagikan dan kita ulang-ulang terus. Dan waktu BIMTEK bukan cuma memberi materi, juga bagaimana mereka menggunakan sesuai dengan tutorial itu. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik Bang. Mudah-mudahan nanti juga semua, karena memang sekarang kan kita juga akan mengarahkan nanti KPPSU juga punya gadget, punya HP yang bisa terkoneksi, karena kalau sistem ini berjalan mustahil mereka nggak bisa mengoperasikan, akan bisa masuk di aplikasi. Maka dari itu semua akan kita arahkan bagaimana digitalisasi itu juga membantu kita dalam berpemilu ini. Dan semoga kan juga sistem manfaat juga memudahkan bagi penyelenggara, juga mengurangi adanya indikasi kecurangan. Jadi setiap orang sudah mengetahui hasilnya, semua orang sudah mengetahui hasilnya mulai dari TPS. Mudah-mudahan itu berjalan, pasti dukungan dari kita semua. Kalau dari kami pasti mendukung Pak. Siap. Baik, seru diskusinya, tapi pembicaraan kita memang mengarah bagaimana kita mencari solusi agar tidak ada lagi korban nyawa di pemilu 2024. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota kalau dia pakai